Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'. Oke, baik ya. Hari ini jumpa lagi dengan Ustadz belajar biologi. Sebelumnya kita tadi belajar akidah, ya. Belajar biologi tidak juga penting ya. Belajar biologi juga penting sebagaimana belajar akidah, walaupun akidah lebih utama, ya. Biologi, belajar biologi sekali lagi coba Ustadz ingatkan ke antum semua. Sebenarnya belajar biologi kita ini belajar tentang ayat-ayat Allah juga, ya. Karena ayat-ayat Allah itu ada dua. Ada qauliyah, itu Al-Quran. Qauliyah ini semua yang Allah ciptakan itu merupakan ayat-ayat Allah yang harus kita pelajarin. Jelas ya? Oke? Oke. Nah, apa? Lupa Ustaz. Siapa namanya? Nafal ya. Oke. Baik. Sebelumnya kita udah belajar tentang sel, ya. Udah belajar tentang sel. Karena waktu kita singkat nih, langsung aja ke inti ya. Kita udah belajar tentang sel itu apa udah kita bahas, kemudian lanjut ke jaringan ya, karena dari sel berkembang jadi jaringan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke organ. Yang namanya sel terus tumbuh dan berkembang menjadi jaringan menjadi organ. Seperti itulah Allah menciptakan makhluk hidup, ya, makhluk-makhluknya ya. Makanya semua makhluk itu Allah ciptakan dari bagian yang sangat kecil. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian besar seperti saat ini. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang baru ya, yaitu tentang sistem gerak. Kalau di buku, udah ada yang punya buku? Coba lihat. Kalau di buku halaman keberapa itu sistem gerak? 39. Ya. Halaman 40 lah ya, dibuka ya. Oke, coba perhatikan halaman 40. Sistem gerak, oke? Sistem gerak ini akan kita pelajarin 2 kali pertemuan. Ini pertemuan pertama, insya Allah Kamis depan pertemuan kedua. Oke. Apa sih tujuan belajar sistem gerak? Coba dengerin. Apa sih tujuan kita belajar tentang sistem gerak? Tujuan yang pertama, agar kita semua bisa memahami struktur dan fungsi sistem gerak pada manusia dengan baik dan benar. Tujuan kita belajar tentang sistem gerak yang kedua, memahami struktur dan fungsi sistem gerak dengan mekanisme gerak pada manusia dengan benar. Yang ketiga, tujuan kita belajar tentang sistem gerak adalah untuk memahami kelainan yang terjadi pada sistem gerak dengan tepat. Oke, baik. Kita langsung masuk ya. Ya, sistem gerak. Suaranya ya. Sistem Faiz suaranya. Sistem gerak. Oke. Ya. Farel nggak datang ya? Farel nggak datang. Oke. Sistem gerak. Apa sih sistem gerak? Coba ketua kita dulu. Muaz Zain. Muaz, kira-kira sistem gerak itu apa sih? Kalau yang Muaz tahu, jawab aja. Salah, nggak masalah. Kita bukan mau cari. Apa itu kira-kira menurut Muaz? Oh, sistem gerak itu menggerakkan anggota tubuh. Oke, satu lagi. Coba Ustaz tanya. Faiz, kata Muaz, sistem gerak itu adalah menggerakkan anggota tubuh. Kalau Faiz, apa sistem gerak? Sistem gerak apa? Alat gerak gitu ya, sistem gerak. Oke. Sistem gerak adalah sistem organ, ya ini ya. Nampak ya? Sistem gerak adalah suaranya sistem organ. Ya. Silau ya. Yaudah. Panas ya, yaudah nggak apa-apa. Tetap nampak kok.
sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh, Oke. Maka sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan, yang berfungsi dalam pergerakan tubuh. Oke. Organ yang mendukung sistem gerak ada dua. Nah, kita udah tahu sistem gerak itu sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Nah, organ tubuh yang berperan dalam sistem gerak itu apa aja? Nah, apa aja? Coba, siapa yang tahu? Otot, terus apa lagi? Tulang. Iya benar. Jadi organ pada tubuh kita yang berperan di dalam sistem gerak itu ada dua. Ya, ini ya. Kita buat di sini. Nampak ya di sini. Oke, kita taruh di sini. Kayaknya kalau pakai biru kawannya yang di rumah nggak nampak ya. Kita buat di sini. Organ tubuh yang berperan dalam sistem gerak ada dua. Yang pertama yang seperti dibilang Umar itu tulang atau rangka. Tulang atau rangka. Yang kedua apa? Otot. Oke. Jadi sistem gerak itu apa? Udah tahu. Lalu kalau nanti ditanya, Muiz, coba agak tegak Muiz. Khair. Kalau ditanya organ pada tubuh yang berperan dalam sistem gerak itu apa? Cuma dua. Ya. Tulang atau rangka. Yang kedua otot. Pada hari ini kita fokus hanya bahas tulang. Ya. Di sistem gerak pada hari ini yang kita bahas fokus hanya tulang atau rangka. Otot insya Allah di minggu depan. Oke, sekarang tulang atau rangka. Ya. Oke, rangka atau tulang. Ya, ini dia. Sekarang ya. Rangka, coba Ustaz tanya dulu yang baru nampak lah. Khair. Tulang atau rangka? Kira-kira apa sih fungsinya? Apa fungsi Allah menciptakan tulang atau rangka? Coba. Untuk bergerak. Iya, bagus. Memang. Ya. Nah. Oke ya. Nah, rangka atau tulang ini alat gerak pasif, tapi alat gerak pasif. Jadi kan organ yang berperan dalam gerak ada tulang, otot. Nah, rangka atau tulang ini alat gerak pasif. Suaranya ini alat gerak pasif, ya. Alat gerak pasif. Siapa tahu kenapa tulang atau rangka dibilang alat gerak pasif? Siapa yang tahu? Tidak pernah lelah. Kalau tidak bergerak. Keras. Oke. Arif, coba. Kenapa tulang atau rangka kita ini dibilang alat gerak tapi pasif? Nggak tahu. Dia otak. Dia bukan yang menggerakkan ya. Yang dibilang novel benar dia. Dia memang dia bukan menggerakkan, dia ngikut. Coba, kira-kira coba Hadi. Altar. Cuman untuk menopang tubuh doang ya. Cuman untuk menopang aja dia. Dia apa? Rapi. Apa? Ya Rapi Atala ya Rapi. Tak tahu. Oke, yang dibilang
Aktar sama novel hampir benar ya, hampir sempurna. Artinya, kenapa dibilang pasif? Karena memang dia ini bisa bergerak kalau ototnya bergerak. Karena ototnya berkontraksi, maka tulangnya ikut bergerak. Kalau otot tidak berkontraksi, maka tulang tidak bergerak. Makanya dia dikatakan apa? Otot mata. Ya ada. Jantung juga punya otot. Kita kan udah belajar kemarin ya. Nah, tanpa ada bagus, nggak masalah. Tanpa adanya otot, maka organ-organ tubuh tidak bisa bergerak. Oke? Nggak boleh. Tidak ada yang bodoh, ya. Yang ada itu yang nggak mau belajar. Istilah bodoh nggak ada. Oke? Oh, kita tulis ya. Oke, nggak apa-apa. Alat gerak pasif. Alasannya, ini kayaknya Muas ini dia udah bisa baca soal-soal yang Ustaz buat. Ini kayaknya bisa, jadi minta alasnya ditulis ya. Alat gerak pasif, alasannya karena memang otot ini bergerak. Alasannya karena rangka ya, karena rangka atau tulang bergerak apabila otot berkontraksi dan berelaksasi. Oke, ini dia. Mana nanti di ujian, coba jelaskan mengapa rangka dikatakan alat gerak pasif. Ya, karena memang rangka atau tulang itu tidak akan bisa bergerak kalau otot tidak berkontraksi atau relaksasi. Gitu dia. Oke ya? Oke. Nah, fungsinya tadi udah ada dijawab oleh berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi. Kita masuk langsung ya. Tadi fungsi kata si Khair sebagai alat gerak ya. Tadi sebagai alat gerak, iya pas, bagus, kita tulis. Yang pertama, alat gerak. Coba sekarang, Umar, satu-satu saya tanya nih, apalagi fungsi dari rangka? Menopang tubuh, Masya Allah, betul. Menopang tubuh. Oke, coba Novel. Apalagi fungsi rangka? Kira-kira? Iya, Umar nggak apa-apa, itu dia. Melindungi organ yang ada di dalam. Bayangkan kalau jantung kita ini nggak punya rangka rusuk, ini jantung bagaimana? Paru-paru ya, jadi melindungi organ dalam. Ya, melindungi organ tubuh bagian dalam. Coba Oka, apalagi kira-kira fungsi dari rangka Oka? Pais, apalagi? Coba. Selain dia sebagai alat gerak, menopang tubuh ya, kalau nggak ada tulang, mana bisa tertopang, melindungi organ tubuh bagian dalam. Apalagi kira-kira fungsi rangka? Pais, sebutin aja, salah nggak apa-apa. Kita di sini nggak ada Pak. Apa kira-kira? Aidil, apa kira-kira? Niko, tergambar nggak kira-kira fungsi rangka lagi? Hadi, kira-kira nggak pikir ya? Aktor? Membantu pertumbuhan ke atas. Oh iya. Seto, apa lagi kira-kira? Ada nggak gambaran fungsi rangka lagi Seto? Nah, Arif. Nggak tergambar. Meringankan tubuh. Untuk meningkatkan otot. Iya, Masya Allah. Karena Pak Islam jawab, makanya luar biasa ini ya kan.
Pas pula benar ya kan? Iya. Tempat melekatnya otot. Ini terus. Tempat menempelnya otot. Ya kalau tempat nggak ada tulang, otot ini nempelnya di mana? Ya, otot itu membalut tulang. Oke, sekarang coba otot membalut tulang. Terus fungsinya apa lagi? Rangka, Rafi. Coba tulang ditempeli sehingga seperti ini kita nih, seperti ini keadaannya. Apa? Iya, membentuk tubuh. Fungsi yang kelima, memberi bentuk tubuh. Memberi iya. Berarti ya. Oke, apa lagi? Ayah, iya, nggak salah itu. Apa lagi? Ya mungkin ini nggak terpikir ya. Yang terakhir, mesti nampak di apa ya? Itu pembentukan sel-sel darah. Sel darah itu dibentuk di tulang. Sel darah merah khususnya. Coba lihat, apalagi kalau kita tuh hobi makan ayam, itu biasanya tulangnya pun dikeretuk-keretuk ya. Di dalamnya ada kayak warna-warna merah ya. Ya itu sumsum. Kalau kita makan sapi kadang-kadang suka bagian apanya ada sumsumnya kayak gitu ya. Itu sel darah putih itu. Sumsum itu sel darah putih di dalam tulang. Jadi pembentukan sel-sel darah itu di dalam tulang. Makanya dalam tulang itu merah. Nah, paham ya? Keren kan? Apa? Kekurangan sel darah putih jelas dia akan mudah terserang penyakit. Ya itu banyak yang jawabannya benar di ujian ya. Mudah terserang penyakit karena sel darah putih itu antibody ya. Sel darah putih itu akan turun produksinya pada saat gula darah naik. Maka pada saat dia kena gula darah diabetes, itu mudah sakit. Kalau luka sukar sembuh karena sel darah putih yang membunuh kuman itu nggak ada, sehingga luka itu mudah kena bakteri busuk. Nah itu ya, itu bahayanya gula itu dapat menyebabkan produksi sel darah putih menurun. Nah pada saat gula darah tinggi, sel darah putih menurun, rentan penyakit biasanya ya kan. Kalau udah kena gula diabetes, kurus, kena jantungnya, kena banyak, luka sedikit langsung busuk karena antibodi udah nggak ada ya. Oke, tadi yang keenam, tempat pembentukan sel darah ya, harus tahu ya, tempat pembentukan sel-sel darah, sel darah. Oke, jelas ya, udah tahu ya apanya? Iya, juga sama ya, sel-sel darah putih atau eritrosit dan leukosit atau sel darah merah. Oke ya, sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke, catat dulu ya. Oke, start apa dulu? Ayo, oke. Hari ini kita hanya bahas tentang tulang aja hari ini. Sampai jelas, antum harus tahu hari ini tulang itu bagaimana. Tulang yang ada pada diri kita ini asalnya dari mana, gitu ya. Fungsinya untuk apa? Bentuk-bentuknya banyak jenis-jenisnya. Ya, oke. Dari sini seharusnya kita makin tambah rasa pengaguan kita kepada luar biasa. Dari yang namanya saya bisa jadi seperti ini kan luar biasa. Ada yang bisa menciptakan seperti ini? Nggak ada, hanya Allah. Ya, dari sel yang sangat kecil dari air mani jadi manusia seperti ini, sempurna. Yang tadinya hanya segumpal daging, nggak ada tulangnya, lalu tumbuh tulang di situ, sehingga berbentuk dia. Awalnya cuma segumpal, lalu berbentuk. Ya, oke. Udah siap semua nyatet nih? Ya, daging itu ya otot. Ya, otot itu ya daging. Makanya kita udah bahas kemarin otot itu ya, bentuk otot-ototnya ya. Nah, otot sama dengan daging. Jenis otot lain-lain.
Kalau di jantung lain lagi, rasa otot. Makanya kalau rasa daging di jantung beda sama yang nempel di tulang ini. Rasa daging yang ada di lambung lain lagi rasanya, ya kan? Seratnya juga lain. Nah, oke. Udah siap? Kita hapus ya. Ini kawan-kawan yang di rumah, saya foto dulu ya. Nggak apa-apa lah, yang penting kita fotokan, mereka belajar. Mungkin ada yang mau belajar, mungkin ya 1-2 kan ada ya. Antum berarti kalau di rumah nggak belajar berarti ya? Memang malas ya di rumah ya kan? Oke. Dan oke. Sekarang kita lanjut. Ini kita hapus. Dan Ais. Kalau menguap apa? Yang menyambung tulang satu dengan tulang lain. Oh, itu nanti kita bahas minggu depan. Itu engsel ya. Engsel. Itu insya Allah minggu depan kita bahas. Oke. Sekarang kita akan bahas yang namanya tulang. Penyusunnya itu, tulang itu dibagi atas dua. Ada tulang rawan, ada tulang sejati. Ya, nih. Tulang penyusun rangka ada dua. Hei, ini. Yang pertama tulang rawan. Tulang rawan, ya kan? Seto sama Arif. Habis tulang rawan, tulang apa tadi? Iya, tulang sejati atau tulang keras, ya kan Oka? Tulang, tulang kering ya itu tulang sejati. Ini ya, biasanya dibilang orang tulang kering. Kalau tulang keringnya patah, bahaya kata gitu ya. Tulang kering itu tulang sejati, tulang keras. Tulang basah nggak ada. Ya nggak apa-apa, tulang basah nggak ada ya. Itu kan istilah ada tulang kering tadi itu ya. Tulang sejati, tulang keras. Oke, kita bahas satu-satu. Apa sih tulang rawan? Coba perhatikan. Tulang rawan, tulang yang lunak. Iya benar. Ustaz mau nanya udah dijawab ya. Iya, tulang rawan itu tulang yang lentur, lunak. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Ustaz Sediut ini? Ya, pintar ya. Kita tulang rawan ya. Bentar ya. Tulang rawan. Kita bahas tulang rawan ya, tulang rawan. Nah, tadi udah dijawab sama kawan-kawan. Tulang rawan itu tulang yang lentur, lunak ya. Ini tulang yang lentur, strip, lunak. Pertanyaan, siapa yang tahu kenapa tulang rawan lentur dan lunak? Ayo, saya bilang. Saya simpul dulu kan, ada dilapisi otot. Hah? Apa? Tidak dilapisi otot. Tidak dilapisi? Tidak dilapisi otot. Kurang. Kenapa tulang rawan itu lentur? Oh iya, memang kalau udah kayak gitu udah selesai kita pulang aja kita. Udah takdirnya itu Ustaz. Udah kayak gitu dia. Itu jawaban yang memang nggak bisa disanggah lagi.
sel penyusun sedikit. Apa yang sedikit? Ini udah mulai betul ini. Nah. Saudara di. Hah? Aduh, tidak ada saudaranya, saudara. Oh. Nah. Sedikit kalsium. Sedikit kal? Sini. Sini. Vitamin D, kurang vitamin D. Ini jangan lihat banyaknya. Banyak nggak ikhlas nggak bagus. Sikit ikhlas itu lebih bagus. Nah, apa? Itu kan biru tadi kan motivasi. Cuman tapi kok tadi apa ya? Iya. Oke, ntar nanti ada lagi kan mau dibagi-bagi lagi kok langsung 5. Sempat 50 langsung set kasih udah selesai, nggak ada lagi bagi-bagi. Dah. Yang dibilang aktor benar. Cuman belum sempurna, makanya cuma 2.000 dapatnya. Tulang rawan itu lentur lunak, alasannya karena ini ya, alasan karena zat perekatnya banyak, zat kapurnya sedikit, kalsiumnya sedikit, ya. Alasan karena mengandung zat perekat yang banyak, sedangkan zat kapur sedikit. Sedangkan zat kapur atau kalsium ya, kalsium sedikit. Oke, ini dia, ya. Jadi tulang rawan itu bentuknya lunak, lentur. Halo. Ini kayak ini ya, kayak telinga, kayak hidung, ini atau ya kerongkongan kita ini tulang rawan. Kerongkongan ini ya. Jadi kenapa ini lunak, telinga lunak, hidung? Itu karena zat perekatnya banyak, tapi zat kapur atau kalsiumnya sedikit, sehingga lunak. Oke, ini dia. Oke. Ya, apa itu? Kalau yang ininya ini udah apa ya? Ini yang tulang rawannya. Kalau ini kelebihan dari apanya nih, dagingnya. Ininya ya. Ini tulang rawan ininya. Otot itu kelebihan apanya ya? Ini tapi yang ini ya. Yang ini ya tablet nggak apa-apa. Nggak usah. Nah, tulang rawan dilapisin otot, dilapisin. Jadi tulang itu memang tempat menempelnya otot. Ya ini kan ada apanya, walaupun apa ya, tapi tipis. Hidung juga. Ya, ini karbon. Rambut ada tulang. Rambut nggak ada ya. Rambut ini bukan lain. Rambut itu udah bukan apa lagi ya. Artinya nggak bagian dalam sistem gerak. Ya dia bulu. Dia perhiasan yang Allah ciptakan di tubuh kita untuk memperindah. Walaupun terkadang ada orang yang suka botak ya, kayaknya lebih apa botak. Kayak Ustadz lebih suka panjang boleh, asal jangan saya menyerupai perempuan kan? Ya kenapa di sekolah? Ya, tapi kenapa di sekolah harus dipangkas? Karena memang tata tertib di sekolah yang di bawah dinas ini memang terkesan pada umumnya kalau rambut itu gondrong itu kan anak yang bandel. Jadi karena ini sistem pendidikan formal dirapikan ya, seperti ya sunnah. Tapi kan nggak masalah kalau dirapikan kan? Nah. Oke. Dah. Lanjut. Nah, jenis-jenis tulang rawan. Halo, biar selesainya hari ini pas. Nih. Jenis
tulang rawan. Ini biar tahu ya. Yang pertama namanya hialin. Hialin. Ya, hialin. Contohnya ini apa? Contoh. Ini memang di buku sangat apa? Jadi ini Ustaz apakan sendiri ya, tapi nanti antum bisa apa lagi ya? Iya. Ini tulang pada saluran pernapasan. Hialin ini tulang pada saluran. Nih, hialin. Ya, ini jenis tulang rawan pertama, hialin. Iya, sini ya. Iya, itu hialin. Yang kedua namanya elastis. Elastis itu artinya apa? Lentur ya, fleksibel dia elastis. Ini telinga, di dalam telinga. Ini maka dibilang elastis. Fleksibel, elastis. Contoh ya, dalam telinga. Contoh telinga. Jenis tulang rawan yang terakhir fibrosa. Fibrosa. Ini hubungan antara tulang belakang dan tendon. Hubungan antar tulang belakang dan tulang belakang ini ada penghubung-penghubungnya ya, ada celah-celahnya, itu tulang rawan. Kan dia ada kayak kotak-kotak ini, tulang belakang ini. Itu penghubungnya itu termasuk tulang rawan. Hah? Iya, benar. Iya. Insya Allah dengan materi ini bisa nanti jawab ya, karena memang di buku kita tuh banyak soal-soal ya, tapi dengan materi sedikit ini antum bisa dapat gambaran ya. Oke. Selesai tulang rawan, kita akan bahas sedikit tentang tulang sejati. Sekarang tulang sejati. Oke, hadir. Tulang sejati itu tulang yang ada di sekarang ini, yang ada di tubuh kita, tulang sejati namanya, atau disebut tulang keras. Sebenarnya kita semua dulu tulang sejati itu berasal dari tulang rawan, ya Faiz? Anak bayi itu tulangnya tulang rawan. Semua rata-rata kita lahir tuh tulangnya rawan, lentur. Coba lantak bayi, lentur dia. Terus mengalami proses osifikasi namanya. Mengalami proses penulangan atau osifikasi sehingga menjadi tulang sejati, tulang sesungguhnya gitu ya. Tulang sejati ini keras. Hah? Tulang sejati paling keras nggak di tubuh? Ini di sini. Ya di tulang-tulang kering kalau dibilang orang ya. Ini kan tulang-tulang kering katanya ya, ini keras. Makanya nangkis apa-apa orang pakai ini atau ini ya. Di sini, makanya tulang-tulang keras ini kalau di sini patah atau apa, rawan dia ya kan. Itu lain lagi, itu nanti ada jenisnya. Ini kita bahas, oke? Tulang sejati atau tulang keras. Kalau tulang rawan dia lunak, alasannya karena zat kapurnya sedikit. Di sini kebalikannya ya. Gak usah jelaskan lagi. Ini harus tahu kenapa tulang sejati keras, karena zat perekatnya sedikit
zat kapurnya banyak. Nah gitu. Zat kapurnya banyak, zat perekatnya sedikit. Makanya dia keras. Kalau telinga ini perekatnya banyak. Nah, karena perekatnya banyak dia lentur. Tapi zat kapur sedikit, makanya dia. Tapi kalau tulang ini keras, perekatnya sedikit, mudah. Kalau dia kena benturnya kuat bisa patah zat kapurnya. Karena zat perekatnya sedikit. Ya kan, kapurnya banyak, jadi rentan dia. Sedikit benturan apa-apa bisa patah. Kalau ini mau dibentur kayak manapun paling nggak apa-apa dia. Ya, kecuali dipotong aja dia baru. Tapi kalau jatuh-jatuh ya nggak apa. Oke ya. Jadi ini nanti kalau ditanya di ujian, jelaskan beda tulang rawan sama tulang sejati. Udah bisa ya, ini kebalikannya aja ya. Oke, selesai. Ya, yang di rumah juga mana tuh ada yang dengarkan, dia harus paham ya. Tadi proses penulangan itu apa? Osifikasi. Jadi setiap kita, sebenarnya tulang kita semua berasal dari tulang rawan tadi ya. Ini tulang sejati, nggak usah dapatkan lagi ya. Ini dari tulis. Coba sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanya? Relax dulu. Nah, tulang lutut kenapa? Itu engsel ya. Itu minggu depan misalnya kita bahas ya. Ini sendi ya, sendi namanya. Sendi engsel gitu ya. Sendi itu banyak jenis ya. Oke. Tapi minggu depan ya, minggu depan kita bahas ini dulu. Apa? Itu apa? Lutut memang kopong. Kalian ini kena subhat apa ini? Ini lutut ini kan ini ya. Ini engsel. Kalian kadang-kadang mendeteksi apa kayak memangnya? Kalau kopong kenapa? Itu ya sering apa itu bukan bahasa yang asing lagi ya. Itu mungkin di para kaum Adam sebenarnya enggak ya. Tapi enggak tahu apakah itu fakta atau apa? Enggak tahu. Tapi nggak bisa dijadikan standar loh. Ini kopong ini. Oh, antum kebanyakan apa? Ada ya. Jadi jangan mau dikerjain. Tangan kawan jadi udah kawannya pendiam, jadi malu ya kan. Karena kalau dia kurus, itu kandungan kalsium juga apa sedikit apa? Kopong. Kalau orang kurus bisa pada toko kopong ini langsung ya kurus antum banyak apanya? Ya. Ini kita hapus ya. Sedikit lagi nih ya, sedikit lagi. Insya Allah hari ini tulang selesai. Kamu aja nggak apa-apa. Apa? Tulang rawan bisa digerakkan. Ada yang bisa, ya ada orang bisa gerak-gerakkan kuping dia, tapi nggak bisa. Ya tapi kan ada juga. Ya di sini kan dia menempel ya, kayak tulang rawan yang ada di tulang belakangnya. Atau yang ada di saluran pernapasan, karena ada otot yang menempel ya. Proses pembentukan tulang, ya ini proses pembentukan tulang terjelas sedikit. Oke. Proses pembentukan tulang rawan menjadi tulang sejati atau tulang keras disebut osifikasi. Nih ya, jadi nanti kalau di ujian ditanya apa itu osifikasi? Proses pembentukan ya, atau perubahan dari tulang rawan
menjadi tulang keras atau tulang yang sejati. Jadi semuanya berasal dari tulang rawan. Apa? Tulang keras. Tapi nanti ini kita akan bahas. Tulang keras itu bentuknya ada beda-beda. Ada yang pipih, ada yang pipa. Ya, ini akan kita bahas habis ini. Gak apa-apa, kalau Ustadz bisa jawab ya dijawab. Kalau enggak, Ustadz mohon maaf karena enggak semua. Ya tanya aja, selama enggak. Kenapa? Ini ya. Oh, gigi beda ya. Gigi bukan bagian dari tulang lagi lah ya. Hah? Iya, tapi dia keras karena kalsium. Kandungan apanya ya? Enggak, dia tadi beda dengan tulang ini. Kenapa? Coba dipikirin dulu. Apa itu? Oh ya, tahu. Ustaz tahu. Ya. Apakah kemaluan kita, penis itu ada tulangnya juga? Ya, tulangnya ada. Tulang rawan di situ. Ya. Dia lentur. Ya. Dia ada tulangnya, maka ada otot. Karena ada ototnya tadi, maka ada istilah kontraksi. Dia bisa memanjang, bisa memendek. Ya kan otot kan seperti itu. Otot kalau berkontraksi panjang, memendek, relaksasi panjang. Otot kan seperti itu, tapi itu minggu depan. Dia manjang, mendek, makanya tubuh kita bisa gerak. Ini bisa seperti ini kan karena dia manjang, mendek. Termasuk penis ya, alat vital pada laki-laki ya. Ini bukan bicara, kita nggak bicara apa. Ini memang harus paham. Itu tulang ada otot, ada. Hah? Ya bisa. Tapi lihat ototnya. Halo? Kata Umar, apakah otot bisa dikendalikan? Bisa. Otot rangka semua bisa dikendalikan, kecuali otot lurik, otot jantung. Otot lurik sama otot jantung, otot polos sama otot jantung nggak bisa. Otot lurik, otot yang nempel di rangka ini. Ini sadar. Otot polos yang ada di lambung, di usus, itu otot polos, itu nggak sadar. Kita tidur juga dia tetap kerja. Ada yang bisa kalau lagi tidur lambungnya tidur juga enggak, dia terus kerja. Jantung, ototnya juga tidak sadar kerjanya. Kita suruh diam nggak bisa nih, diam nggak. Kecuali yang punya bilang diam, mati, selesai. Kita tidur jantung terus detak. Ini dia bisa berdetak karena ototnya ada otot. Maka kalau sakit jantung itu terjadi karena lemahnya otot jantung melemah, itu bisa jadi sakit jantung. Mungkin karena banyak kolesterol tinggi atau apa ya, sehingga otot jantung melemah, sehingga jantung itu lemah dia detaknya. Pada saat dia melemah, kita pun lemas karena darah mengalir, jantung terus memompa darah. Pada saat darahnya nggak lancar ya dia lemas, sesak gitu ya. Oke. Apa dokter? Apa? Kuku termasuk tulang sejati ya, keras dia ya. Dari satu sisi dia tulang sejati ya. Iya, dari sini. Kalsium juga. Kapurnya apa juga ya? Oke, ini sedikit lagi. Insya Allah kita siapkan. Berdasarkan bentuknya tulang dibagi, ya. Berdasarkan tulang, suaranya sedikit lagi, dibagi 3.
Oke, satu-satu kita bahas. Habis ini selesai. Yang pertama tulang pipa. Yang pertama tulang pipa atau panjang. Ya, ini ya. Ini di mana aja? Di betis, di paha, ya. Iya, kalau ini contohnya. Biar tahu, ini tulang betis, tulang paha, ya. Kemudian tulang hasta, tulang kering juga ada masuk di sini ya. Oke. Kemudian yang kedua ada tulang pipi. Nah, contoh tulang pipi ini tulang rusuk, tulang tengkorak, ya ini. Tengkorak itu bersambung-sambung itu ya. Tadi aktor, ini pipi bentuknya ini. Makanya kalau benturan keras dia mudah retak. Ya. Ini ya itu nggak boleh, kepala kan dilarang yang nokok kepala ya, nggak bagus. Apalagi di sini sistem saraf di sini ya. Sistem saraf di sini. Jadi jangan sering dipokok apalagi ini, karena bisa ya kalau benturannya kuat maka bisa tulang rusuk. Oke, yang terakhir tulang pendek. Ya, tulang rusuk pipi ya. Rusuk-rusuk kita nih pernah lihat kalau yang kita pesta-pesta akikah biasanya itu kan kambing itu rusuknya nampak kan tipis dia. Yang terakhir itu tulang pendek. Ya, tulang pendek ini tulang pergelangan dan telapak tangan kaki. Ya, tangan sama kaki ya. Yang ada di sini tadi yang kayak siapa yang bilang tadi? Muas ya. Nah, ini tulang pendek. Ini disebut tulang pendek. Ya, contoh tulang pergelangan dan telapak tangan kaki. Tulang pergelangan dan telapak kaki strip tangan. Kenapa, Faiz? Arik, Masya Allah. Arik. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ustaz pun, Ustaz juga nggak nampak tadi ya. Rupanya dia agak ngantuk dia. Yaudah. Oh, ada satu lagi ya. Tulang tak berbentuk. Bisa dia apa ya? Mana? Ya. Tulang pendek ya, benar. Tulang pendek tuh di sini ya. Nanti di buku ada tuh. Ini pergelangan telapaknya ini. Ini kan pendek dia. Ya. Kalau dibuka ini bisa lihat di buku ya. Dia pendek-pendek ada apa bagian-bagiannya. Iya. Ini bukan 3 ya. Afwan 4. Yang terakhir tulang tak berbentuk. Ada tulang tak berbentuk. Yang terakhir tulang tak berbentuk. Apa ini? Contohnya apa ini? Tulang wajah, tulang pinggul. Contoh tulang wajah. Terus ini agak rusak ya, tulang pinggul. Kemudian tulang rahang. Ya.
Dan yang terakhir, tulang belakang. Oke, ada sekitar 5 menit lagi waktu selesai. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, syukran, jazakumullah khairan buat antum semua yang udah serius dalam belajar membantu Ustadz, sehingga Ustadz juga bisa menjelaskan materi tentang STEM pada hari ini ya. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanya? 5 menit lagi, ada yang ditanya? Jelas? Oke, ini kita tutup aja buat yang di rumah. Udah selesai, ini kita tutup ya. Tulang rahang itu atas bawah. Iya, benar. Tulang rahang ini ya. Ya. Oke, sebelumnya kita tutup bagian rumah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.